Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kepada kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu silaturahmi dan silaturahim. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang taharah. Taharah menurut bahasa adalah bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak seperti najis yang berasal dari air kencing ataupun yang lainnya. Dan najis secara maknawi berupa aib dan kemaksiatan. Kata tahir berarti membersihkan, yang penetapan bahwa suatu tempat itu terbebas dari kotoran. Adapun taharah menurut istilah syara adalah membersihkan segala sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, baik dari hadas atau najis dengan menggunakan air atau yang lainnya dengan menggunakan debu. Hukum taharah bersih dari najis dan menghilangkannya adalah suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Salat diterima tanpa didahului dengan bersuci. Urgensi taharah. Adapun urgensi taharah merupakan syarat sah salat seorang hamba. Hal ini terdapat dalam sabda Nabi SAW yang artinya, tidaklah diterima salat kalian yang berhadas tanpa didahului dengan berwudu. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Quran surat At-Taubah ayat 222. Dan Allah memuji orang-orang yang selalu berada di dalam Masjid Quba seperti dalam firman-Nya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Kurangnya kehati-hatian terhadap najis menyebabkan seseorang mendapat azab kubur. Hal ini seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah melewati 2 kubur. Lalu beliau bersabda, artinya keduanya sedang diazab. Keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara yang besar. Adapun yang ini tidak berhati-hati dengan air kencingnya. Hadis riwayat Ibnu Abu Dawud. Macam-macam taharah. Para ulama membagi taharah secara syar'i menjadi 2 bagian, yaitu pertama taharah hakikiyah, itu suci dari kotoran, maksudnya adalah suci dari najis. Taharah hakikiyah adalah bersuci dari kotoran, maksudnya adalah bersuci dari najis. Hal ini biasanya terdapat pada badan, pakaian, dan tempat-tempat selain keduanya. Taharah hukmiyah adalah bersuci dari hadas. Hal ini khusus pada badan. Taharah ini terbagi menjadi 3, yaitu taharah kubro, yaitu hadas yang hanya bisa suci dengan mandi. Yang kedua, taharah sugro, yang hanya bisa suci dengan wudu. Ketiga, pengganti keduanya tak kala mengalami uzur, yaitu dengan cara bertayamum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.